Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jejen dari MJ kelas 506. Di sini saya mau mencoba mempresentasikan untuk memenuhi tugas UAS e-commerce business dengan judul yaitu review strategis e-commerce UMKM. Untuk landasan teoritis dan metodologi yaitu ada positif dan dekolonisi pasar. Nah, untuk positifnya yaitu analisis berbasis bukti nyata atau data driven untuk memvalidasi efektivitas strategi fokus pada metrik konversi atau RIO dan efisiensi operasional. Dan dekolonisasi pasarnya yaitu mengutamakan konteks lokal UMKM Indonesia, mendorong kemandirian diri, dominasi platform global, dan membangun kedaulatan ekonomi domestik. Untuk mereview ketiga videonya yaitu pertama, video pertamanya itu fokus pada introduksi eh, taktik dasar penjualan marketplace dan optimalisasi listing produk awal. Nah, untuk video keduanya yaitu eksplorasi menggunakan media sosial sebagai corong awareness dan penggerak traffic internasional. Untuk video yang ketiganya yaitu strategi lanjutan mengenai keterlibatan komunitas dan loyalitas pelanggan jangka panjang. Untuk validasi modal bisnis dan reviewnya yaitu pertama B2C yaitu modal dominan untuk produk training dan passion. Dan yang kedua itu B2B-nya strategi krusial untuk UMKM yang menyuplai seller besar. Yang ketiga yaitu review model, yaitu harus menghitung market bersih secara detail. Nah, untuk komentar analisisnya yaitu video sering melupakan perhitungan seperti marketplace fee dan biaya struktur yang menggerus margin UMKM, diperlukan transformasi biaya operasional dalam strategi. Nah, untuk strategi pemilihan platformnya yaitu marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, fokus pada share intern dan konversi langsung cocok untuk ke barang komoditas. Untuk sosial komersinya yaitu seperti TikTok Shop, IG Shopping, fokus pada discovery dan engagement membuang emosi sebelum transaksi. Nah, keberhasilan UMKM terletak pada integrasi funnel pembelian yang mulus antar platform. Nah, untuk gap operasional dan logistiknya yaitu Polemon dan Feynman-nya yaitu banyak strategi hanya fokus pada promosi, namun gagal di titik eksekusi UMKM memerlukan seperti strategi Feynman kecuali seperti QRIS atau e-wallet. Nah, untuk yang kedua yaitu sistem logistik yang transparan dan efisien. Yang ketiga yaitu pengelolaan stok real time untuk mencegah order channel. Nah, untuk privasi dan keamanan transaksinya yaitu membangun buyer trust yaitu data konsumen atau alamat HP adalah aset sensitif UMKM harus menjamin. Seperti pertama kepatuhan perlindungan data lokal, yang kedua yaitu sistem check out yang aman tanpa kebocoran data, yang ketiga yaitu transparansi penggunaan data untuk meningkatkan reputasi brand.
Dan perspektif industrialisasi yaitu realisasi produk UMKM, yaitu strategi e-komersi jangan hanya menjadikan UMKM sebagai seller produk asing. Kita harus mendorong eh, yang seperti pertama produksi lokal mandiri atau manufacturing. Yang kedua yaitu peningkatan nilai tambah bahan baku domestik. Yang ketiga yaitu otomasi skala kecil untuk efisiensi produksi. Nah, koperasi digital dan ekonomi rakyat seperti seperti sosialisme demokratis atau platform e-commerce harus adil bagi pelaku kecil. Visi kami meliputi pertama, koperasi digital, yaitu kolaborasi antar UMKM untuk daya tawar logistik. Nah, yang kedua yaitu distribusi keuntungan yang adil tanpa monopoli platform. Nah, yang ketiga yaitu perlindungan sosial bagi kerja ekonomi gig UMKM. Untuk anarkisme dan otonomi pasar yaitu P2P yaitu via autonomi yaitu desentralisasi transaksi melawan dominasi koperasi besar atau big tech melalui pertama sistem pembayaran ter terdentralisasi yaitu kedua pasar tanpa perantara direct to commerce. Yang ketiga itu kemandirian teknologi menggunakan open untuk infrastruktur toko online sendiri. Nah, untuk positive fashionnya yaitu ekosistem urban digital yang cerah, dinamis, dan terkoneksi. UMKM bukan sekadar toko, tapi simpel kreativitas yang menghidupkan ekonomi kota melalui teknologi inklusif. Nah, untuk ringkasan analisis dan gap-nya yaitu seperti as, seperti aspek strategi atau status atau kom- rekomendasi konsultan. Nah, untuk aspek strategi modal reviewnya yaitu status kurang detail. Nah, rekomendasi konsultannya itu fokus segmentasi B2B tambah hitung margin bersih. Nah, untuk aspek strategi platformnya itu status tepat, rekomendasi konsultannya yaitu gunakan multi-channel funnel. Aspek strategi operasionalnya yaitu status terlewat. Nah, untuk rekomendasi konsultannya yaitu integrasi QRIS dan dashboard logistik. Nah, aspek strategi keamanannya yaitu status terlewat. Rekomendasi konsultannya yaitu edukasi data, privasi, dan keamanan transaksi. Implementasi teknologi AI dan O2O yaitu AI chatbot, otomas, otomas, otomasi layanan pelanggan 24/7 untuk meningkatkan respon time. Nah, O2O O2O integration yaitu sistem beli online ambil di toko fisik untuk optimasi travel lokal. Nah, untuk Averbane testingnya yaitu uji coba handle dan visual secara ilmiah positif untuk konversi maksimal. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.